Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dalam kesempatan hari ini, tentunya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Dedi Suwandi SHMH, yang dalam hal ini merupakan dosen tetap pada Home Base S1 Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang dalam pembuatan video ini dengan tujuan untuk menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja nyata Tridharma Perguruan Tinggi atau PDB UKTPT di bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahap 1 di tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Mata kuliah pokok Teori Perancangan Peraturan Perundang-undangan semester 5 dengan bobot 2 SKS, kode mata kuliah HKS 25136 untuk semester genap tahun ajaran 2025-2026. Metode pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan sistem DIA, Delivery Interaction Assessment, di mana pendekatan pembelajaran ini berfokus pada penyampaian materi berdasarkan rencana pembelajaran semester, interaksi dua arah melalui diskusi dan tanya jawab, serta penilaian hasil belajar, tugas mandiri maupun kelompok, dan pembelajaran ini dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Pemanfaatan sistem e-learning yang ada di dalam mata kuliah diunggah melalui Sistem Informasi Akademik Universitas Semarang agar mahasiswa dapat memahaminya sebelum kelas dimulai. Dengan demikian, waktu perkuliahan untuk diskusi yang kemudian dalam pembentukan peraturan di daerah. Deskripsi mata kuliah yang diampu secara umum bertujuan mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan, baik dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan evaluasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai naskah akademik dan pembentukan draft peraturan perundang-undangan, baik dalam rancangan undang-undang ataupun di dalam peraturan daerah. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori peraturan perundang-undangan, asas peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi seperti penerapan IPTEK secara profesional, berpikir kritis, kolaboratif, implementasi teori hukum, dan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Selanjutnya, saya akan memaparkan sub mata kuliah yang ada di dalam mata kuliah Teori Perancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut. Ya, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, silahkan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup? Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, di dalam mata kuliah Teori Peraturan Perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan di Indonesia itu mengalami beberapa perubahan. Ya, salah satu diantaranya mengenai sistematika dan juga penyusunan di dalam peraturan daerah. Nah, sebelum masuk ke di dalam sistematika dan peraturan daerah, tentunya rekan-rekan semuanya itu melihat diantaranya mengenai sejarah kenapa peraturan daerah itu dibutuhkan dan dibuat di dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum saya jauh ke sana, saya menanyakan kepada rekan-rekan semuanya, ada yang tahu peraturan daerah itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Apa mas? Peraturan daerah itu apa mas? Daerah yang diatur. Daerah yang diatur. Nah, selain daripada itu, peraturan daerah itu ada dua. Daerah apa saja? Kabupaten
kota sama provinsi. Oke. Ya, artinya paling tidak kita harus memahami terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada sistematika dan tata cara penyusunan peraturan daerah. Di dalam satu peraturan daerah tentunya tidak terlepas yang namanya realita dan ideal mengapa kebijakan itu seringkali gagal. Nah, kemudian salah satu diantaranya adalah kepentingan politik, di mana kepentingannya lebih tinggi daripada pengaturannya yang harusnya dibuat. Nah, tentunya di dalam satu kajian, di dalam satu peraturan perundang-undangan, nah, barulah setelah adanya beberapa kali amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya diantaranya adalah pasal 18. Nah, kemudian setelah adanya amandemen tersebut, kemudian keluarlah pertama kali undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian setelah itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 kemudian dirubah dan dicabut dengan Undang-Undang 12 2011 yang sampai saat ini kita gunakan. Kajian ilmiah ini menyampaikan bahwa di dalam peraturan perundang-undangan bagaimana mekanisme di dalam pembentukannya tentunya memiliki kajian ilmiah. Ya, seringkali kalau peraturan itu seringkali didasari atas kepentingan politik, ya enggak? Ya, seringkali kan kita menyampaikan demikian. Tapi di satu sisi sebagai seorang akademisi, ya, tentunya kita harus mengetahui peraturan itu sebagai kajian ilmiah yang dimana itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmiahannya. Jadi bagaimana kita cari peraturan itu kepentingannya atau kajian ilmiahnya itu sebagai landasan utama di dalam sistematika maupun penyusunan di dalam peraturan daerah. Saya lanjut lagi, berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, ya, rekan-rekan perlu ketahui terlebih dahulu. Di antaranya, hierarki peraturan perundang-undangan ini seringkali berubah. Ya, tadi saya sampaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dirubah 2 kali dengan beberapa undang-undang. Nah, salah satu diantaranya mengkaji mengenai peraturan daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Saya tanya pada rekan-rekan semuanya, pernah enggak melihat atau membaca peraturan daerah di kabupaten atau provinsi? Ada yang pernah belum? Belum semuanya, karena dalam hal ini seringkali peraturan daerah itu ya diambil mahasiswa itu setelah mereka yang namanya nulis skripsi. Itu seringkali sedemikian. Ya, tapi nggak ada masalah. Yang penting rekan-rekan mengetahui sistematika di dalam ini ada yang namanya pucuk esnya. Ya, pucuk es di paling ujung di atas itu yang menaungi semua peraturan adalah Undang-Undang Dasar dan Pancasila 1945. Cuman dalam hierarki itu disebutkan hanya Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya rekan-rekan semuanya, dalam fondasi awal ya, kita mengetahui di dalam satu peraturan perundang-undangan ada yang namanya fondasi awal atau sebelum peraturan itu menjadi peraturan perlu yang namanya satu kajian secara akademis. Ya, seringkali disampaikan namanya adalah naskah akademik. Bisa rekan-rekan dicek nanti di JDIH, ya, jurnal di setiap daerah JDIH, misalkan Kabupaten Demak, Kota Semarang, bisa dicek JDIH Kabupaten Demak seperti itu. Sekarang lagi membahas peraturan tentang apa? Nah, kemudian muncullah naskah akademik ini, ya, sebagai dasar fondasi awal karena hasil pengkajian pertanggungjawaban secara ilmiah dan solusi atas permasalahan. Ya, jadi contoh misalnya di Kota Semarang. Kota Semarang ini salah satu perda yang sangat bermanfaat, diantaranya adalah perda pengaturan peraturan daerah tentang apa? Ada yang tahu? Yang kalian sering kali gunakan setiap hari apa? Sampah. Ya, sampah di Kota Semarang itu hasilnya sangat-sangat signifikan.
Ada yang rumahnya daerah Mijen sana? Jati Barang? Tidak ada. Tahu produksi sampah di Kota Semarang itu berapa? Kurang lebihnya 1.200 ton per hari. Mengerikan bukan? Ya. Kalau kemudian seiring dengan berkembangnya waktu dan kemudian tidak yang namanya dilakukan sampah itu diatasi dengan baik, maka pemerintah Kota Semarang mengeluarkan yang namanya Perda Sampah. Ya, Perda tentang sampah maksud saya. Ya, Perda tentang sampah yang diatur di akhir di 2025 kemarin. Nah, salah satu diantaranya syarat wajibnya sebagai batasan bahwa stakeholder itu kenapa membuat peraturan, salah satu diantaranya naskah akademik itu menjadi acuan. Nah, jadi dalam acuannya itu ketika tadi yang saya awal sampaikan, dalam politiknya tidak boleh naskah akademik itu ya yang ada di sebagai pedoman dan kemudian peraturan jauh daripada naskah akademik. Ya, pasti tujuannya misalkan pengaturan sampah itu harus diatur bagaimana. Ya, contohnya salah satu diantaranya sampah itu pengen diatur supaya sampah itu dipilah dari sampah rumah tangga dan sampah medis. Ya, kalau disamaratakan kan bahaya juga. Ya, kalau sampah medis seperti itu, ya tentunya menjadi kajian secara keilmiahannya bagaimana penanganan sampah medis, bagaimana penanganan sampah rumah tangga. Nah, tentunya ada yang namanya klasifikasi tata cara pengumpulan sampai dengan pengolahan sampah tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan pada rekan-rekan semuanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan rekan-rekan semuanya. Mengenai peraturan daerah belum ada peraturan, belum ada pertanyaan. Ya, saya lanjutkan lagi. Berkaitan dengan ini, ada dua asas yang menjadi dasar kenapa peraturan perundang-undangan itu menjadi salah satu dasar di dalam pembentukan peraturan. Yakni adalah asas materi muatan dan kemudian asas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dua-duanya ini diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang 12 2011. Ya, pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang 12 2011. Ya, ini nanti rekan-rekan semuanya bisa melihat mengenai kejelasan tujuan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Nah, saya tanya pada rekan-rekan semuanya. Kalau di dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, keterbukaan, saya kembali lagi, saya balik tanya ya pada rekan-rekan semuanya. Saya tanya balik, coba. Kalau misalkan peraturan itu tidak dilakukan secara terbuka, apa konsekuensi hukumnya? Saya tanya. Ada yang tahu? Apa Mbak? Konsekuensi hukumnya kalau peraturan itu tidak dilakukan secara terbuka? Bisa jawab? Apa Mbak? Peraturan itu bisa dibatalkan enggak? Bisa. Kenapa? Alasannya apa? Karena tidak melibatkan masyarakat. Ya, pelibatan masyarakat itu penting. Yang namanya partisipasi masyarakat. Ya. Sering enggak kalau kemudian rekan-rekan melihat di daerahnya ada pelibatan masyarakat di dalam pembentukan peraturan? Jarang ya, jarang. Nah, sekarang setelah rekan-rekan mempelajari mengenai teori perancangan peraturan perundang-undangan, ya salah satu untuk mengeceknya sedang daerah itu sedang membahas tentang peraturan apa, dicek di JDIH-nya. JDIH Kabupaten Pekalongan misalnya. Seperti itu. Itu bisa nanti rekan-rekan semuanya cek di sana. Nah, selanjutnya rekan-rekan semuanya, ini nanti ada di pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang 12 2011. Kemudian selanjutnya, peraturan itu sebetulnya tahapannya ada 4. Pertama perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, dan kemudian berkaitan dengan adanya penetapan. Nah, saya tanya pada rekan-rekan semuanya, dalam perencanaan, apakah penting di dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan?
Penting enggak? Saya tanya. Kenapa harus penting? Karena menentukan arah di mana daerah itu akan membentuk suatu peraturan. Ya enggak? Apa namanya? Ada yang tahu? Program legislasi daerah atau prolegda. Ya. Seringkali kalau kemudian kita melihat program legislasi daerah dan kemudian penyusunan tadi, salah satu diantaranya yakni adalah naskah akademik dan juga rancangan isi daripada peraturan. Setelah disusun, kemudian dibahas. Ya, pembahasan inilah yang kemudian membahas antara pasal demi pasal sampai dengan pasal demi pasal itu utuh dan kemudian diajukan untuk disahkan dan kemudian diundangkan. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan saya berikan kesempatan sebelum saya lanjutkan lagi. Nah, ini salah satu diantaranya. Di dalam program legislasi daerah tentunya ada beberapa dasar. Sebetulnya kewenangannya cuma 2. Apa? Kewenangan apa? Atribusi dan kewenangan delegasi. Tahu enggak atribusi itu apa, delegasi apa? Kalau atribusi itu perintah daripada undang-undang. Ya. Dan kemudian kalau delegasi perintah untuk melaksanakan undang-undang itu. Ya, perintah itu bisa dilakukan dan kemudian kalau delegasi wajib ditindaklanjuti. Ya, contoh misalnya, perda itu seringkali kalau kemudian rekan-rekan melihat perda ini kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan bupati. Pernah enggak melihat demikian? Ya, belum pernah ya. Nanti bisa dicek dalam JDIH itu. Karena seorang sarjana hukum itu salah satu diantaranya memang di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu menjadi kunci di dalam seorang sarjana hukum. Ya. Selanjutnya jalur perancangan, ya ini 2. Peraturan daerah itu bisa dilakukan inisiatif atas inisiatif dari eksekutif maupun legislatif. Makanya di dalam peraturan itu ada yang namanya persetujuan antara eksekutif dan legislatif. Pak, pertanyaannya, kalau ada nggak Pak peraturan yang kemudian salah satunya tidak sepakat? Gimana pendapat saudara? Kalau misalkan peraturan daerah itu kemudian tidak sepakat antara eksekutif dan legislatif, menurut saudara gimana? Tidak akan disahkan. Ya, itu. Karena apa? Perda itu harus kesepakatan. Beda kalau peraturan kepala daerah tanpa kesepakatan. Contohnya apa? Peraturan kepala daerah. Peraturan bupati dan peraturan wali kota dan kemudian peraturan gubernur. Itu tiga-tiganya. Saya lanjutkan lagi. Ya, pembahasan DPRD bersama bupati atau wali kota itu mengalami yang namanya tingkat pertama itu pengantar musyawarah dan seterusnya, ada yang namanya DIM, ya, daftar inventarisasi masalah. Contoh misalnya pada waktu itu pembahasan perda sampah Kota Semarang, ya DIM-nya apa? Jadi jangan hanya berfokus pada sampah plastik saja. Pada waktu itu dilakukan yang namanya public hearing, ya salah satu diantaranya mengenai apa? Sampah-sampah rumah tangga. Ya, ada yang namanya di situ pengusaha maggot, ya. Jangan salah, pengusaha maggot itu butuh sampah sebagai makanan maggotnya. Nah, itu salah satu diantaranya. Dan kemudian pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan rapat dan juga paripurna. Kemudian peraturan itu disahkan. Nah, ini partisipasi masyarakat. Ini sebagai elemen penting di dalam satu peraturan perundang-undangan, ya. Di dalam Undang-Undang 12 2011 disampaikan di pasal 96, ya, masyarakat itu berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis. Nah, ini rekan-rekan juga di sini juga berhak nanti. Kalau di dalam peraturan perundang-undangan misalkan
daerah rekan-rekan buat, kamu dari mana Mas? Dari mana? Asalnya dari mana? Dari Bima. Dari Bima. Misalnya Mas siapa? Muhammad Faizul ya, dari Bima. Di Kabupaten Bima ini mau membuat peraturan daerah tentang sampah. Nah, kalau dilihat sampah di Kabupaten Bima itu apakah ya, baik itu sampah pemilahan dari sampah rumah tangga, sampah B3, semuanya sudah diakomodir dengan baik atau tidak? Pak, gimana caranya saya mau mengajukan yang namanya usulan? Surati saja. Ya, memberikan masukan secara lisan maupun tertulis. Ini masukan saya sebagai partisipasi masyarakat di Kabupaten Bima. Ini bentuk saya merupakan masyarakat di Kabupaten Bima. Ya, itu ada identitas dan lain sebagainya. Boleh, silakan. Ya, terlepas nanti kalau diakomodir, ya pahalanya itu akan mengalir, ya enggak? Karena apa? Ada kebermanfaatan di sana. Itu salah satu diantaranya. Maka dalam peraturan itu, ya tentunya efeknya di situ. Ya, melalui RDPU, seminar, lokakarya, sosialisasi, dan kemudian kunjungan kerja. Nah, kemudian ini salah satu diantaranya. Ya, judul pembukaan batang tubuh ini sistematikanya, yang nanti rekan-rekan semuanya bisa dilihat di JDIH. Ini sebagai tugas nantinya ya. Kemudian rekan-rekan semuanya untuk mencari di kemudian pertemuan selanjutnya. Nah, 3 hal ya rekan-rekan semuanya di dalam konsideran menimbang ya, ada 3 dasar dalam konsideran menimbang. Salah satu diantaranya, kenapa Mas? Duduk yang tegak ya. Tidak apa-apa, ini siang-siang posisinya memang agak ngantuk ya, tapi nggak ada masalah. Ya, tetap saya di antaranya konsideran ini saya menyampaikan konsideran menimbang. Ya, pertama itu dasarnya filosofis, sosiologis, dan kemudian yuridis. Apa dasar filosofis? Ada yang tahu? Landasan filosofis itu apa? Ada di mana? Ada di mana, Mas? Filsafat bangsa kita itu ada di mana? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu harus kita tahu. Nah, yang paling penting lagi adalah dasar filosofis itu apa? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tujuan negara. Melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu dasar filosofis dalam pembentukan peraturan. Nah, selanjutnya sosiologis itu kondisi sosial di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan landasan yuridis. Karena adanya kekosongan hukum, sehingga hal yang dilakukan adalah membuat peraturan daerah. Sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan semuanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Batang tubuhnya ada ketentuan dan materi pokok. Nanti saya akan bikin tugas buat rekan-rekan semuanya berkaitan dengan mengenai sistematikanya. Dan denda, rekan-rekan semuanya, ya. Ini di dalam undang-undang yang lama, dalam undang-undang terbaru, dalam KUHP, peraturan daerah itu menyesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ada yang namanya penyesuaian hukum pidana. Nah, rekan-rekan semua di sini beruntung ya, karena apa? Baru kuliah di Fakultas Hukum ya, kemudian mempelajari peraturan yang nantinya penyesuaian dalam penerapan di dalam peraturan daerah maupun dalam hukum pidana. Nah, ini dulu dendanya 6 bulan dan maksimal 50 juta. Itu dalam peraturan daerah. Nah, ini ada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan sistematika yang lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dan kemudian rekan-rekan semuanya, ya, ini dalam peraturan daerah itu kita harus mengkritik, ya. Kritiknya apa? Kritiknya kritis terhadap objek yang kemudian akan diatur, eksekusi mengenai dampak, dan kemudian kualitas substansi dan kemudian keberlakuan. Jangan sampai peraturan itu kemudian disahkan, peraturan itu tidak dapat dijalankan. Nah, itu salah satu poinnya di situ.
Terus kemudian ya kesimpulannya perda itu merupakan rekayasa sosial. Ya, di mana rekayasa sosial ini supaya efektif dan titik temunya adalah kepastian hukum secara yuridis yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat di daerah. Baik, saya pikir itu rekan-rekan semuanya. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Ya, nanti saya akan memberikan tugas sebagai lanjutan berkaitan dengan mata kuliah ini. Ya, nanti akan saya upload tugasnya di e-learning dan kemudian rekan-rekan bisa dicek di dalam e-learning tersebut. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya. Ya, saya pikir cukup. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkuliahan mata kuliah teori perancangan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen di tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.